Sedanten, apa kabar? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan semoga kalian dalam keadaan sehat ketika kalian menonton episode ini. Jadi, episode ini adalah episode kelima atau episode terakhir dari eksklusif Voltes V. Dan kali ini Mas Mudu akan bahas Godaikin Voltes 1977-nya yang Mas Mudu pribadi punya. Sebagai informasi, kalian tahu mainan ini tuh amat sangat banyak dicari, khususnya para om-om atau anak-anak yang dulu besar di era 80-an, 70-an, 80-an, 90-an, dan ketika VHS-nya ada beredar di Indonesia. Kalian tahu untuk mendapatkan mainan ini tuh tidak murah, karena bagaimanapun juga di saat itu, bahkan di tahun 70-an, 80-an, harganya itu mahal. Dan semakin kesini bukannya semakin turun, harganya semakin naik dan semakin mahal. Sampai akhirnya dirilis, di launching Voltes SOC Deluxe yang 2020 kemarin. Must have item tuh. Kita nggak tahu kedepannya apakah itu jadi semakin mahal. I don't know. Tapi yang pasti, yang jadul masih mahal dan tetap mahal. Jadi kalian tahu dong, untuk mendapatkan mainan ini itu gampang lah sebetulnya. Cuman belum tentu gitu juga. Belum tentu ketika kalian punya duit, barangnya ada. Barangnya jumlahnya sedikit. Itu yang akhirnya mendongkrak harga mainan ini tetap di atas gitu kan. Tetap mahal dan mahal sampai kapan nggak tahu. Ya semoga dengan dirilisnya SOC 2020-nya bisa mengurangin Godaikin ya. Tapi nggak yakin sih bisa lebih murah lagi. Kecuali kalian harus muter. Nah, ngomong-ngomong soal muter, Mas Mudu pribadi untuk dapetin Voltes ini tuh dapetinnya secara muter. Kalian kalau udah nonton di episode 10 tentang Voltes ini, Mas Mudu cerita untuk ngumpulin ya, belum pengen. Kalau pengennya mungkin udah dari kecil, cuman mahal, gak dibeli pasti. Kalau ngumpulin secara satu-satu gitu kan ya. Gua berharapnya sih dapat utuh gitu kan. Tapi sekali lagi gak kejadian karena mahal dan belum tentu ada dimanapun. Mas Mudu secara pribadi itu ngumpulin itu selama kurang lebih 2 tahun. Berawal dari dapat badannya hingga akhirnya dapat kepala dan lain-lainnya. Cuman ya ini aku kasih tahu nih, kolektor itu rata-rata begini. Kalau kalian memang nggak punya duit dan kalian harus berputar untuk mendapatkannya, hunting dimanapun juga, online atau loakan atau harus keluar negeri atau apa ya, hunting via eBay. Memang kita selalu menginginkan yang terbaik buat figur kita. Dan di saat kita mengumpulkan yang terbaik buat figur kita, bisa jadi ketika kalian bisa nemu dobelannya. Dan ketika kalian nemu dobelannya, kalian di AB mana yang lebih bagus? Yang lebih bagus ditukar buat kita, buat koleksi kita yang agak kurang, itu yang mungkin akan dijual buat dijadikan dobelan ataupun dipajang, terserah kalian. Nah, di kasus Mas Mudu ini sendiri, Mas Mudu itu harus dapetin, itu mungkin dalam kondisinya mungkin tidak begitu bagus pas awalnya, dan harus satu per satu diperbaikin, di AB, di kanibal dari part lain gitu kan. Itu benar-benar takes time dan money juga gitu kan. Tapi ini adalah kondisi yang sekarang. Jadi Mas Mudu copotin semua kondisinya sebetulnya. Kondisi untuk Voltes ini Mas Mudu harus copotin karena banyak kejadian yang kayak kemarin. Kalau kalian perhatiin dari episode keempat sampai ke episode kelima ini, ataupun dari episode 3 ke episode keempat, itu butuh waktu yang lumayan lama karena sesuatu terjadi gitu. Terjadinya adalah ada teknis gitu selain kecelakaan, sampai akhirnya bukan saya kecelakaan ya, amit-amit. Tapi Voltesnya ketika dicoba digatai, coba dia pecah di satu sisi dan harus diperbaiki, dan diperbaiki butuh waktu. Jadi ini sekarang udah baik, semuanya udah dalam kondisi layak pajang, dan Mas Mudu tunjukin aja ya. Harus diprotolin nih. Nah, kondisinya seperti ini. Gimana Mas Mudu jelasin satu-satu deh, satu persatu. Dari kepalanya dulu. Jadi kepalanya ini dulu, Mas Mudu ini ketika dapat pertamanya ini, restorasi apa aja yang Mas Mudu pernah lakukan di kepala ini sebenarnya yang udah pernah diservis adalah ketika awal Mas Mudu dapat ini,
Ini dulu adalah ketika kalian lihat bagian bolongan di sini itu dulu pecah, nggak ada. Untungnya muka originalnya masih ada. Jadi bagian bawah ini tuh adalah ada proses yang namanya recast. Jadi dia dicetak dari asli untuk bisa dipasang kembali seperti ini. Jadi ini sudah bukan ori bagian bawahnya ini. Ini tuh udah bikinan, bahannya dari recast. Dan apa lagi ya? Sisi sayap sebelah sini. Sisi sayap sebelah ini pun juga adalah udah sambungan. Dulu pas Mas Budi dapat ini tuh pecah. Jadi plastiknya tuh pecah separuh, tapi stikernya masih ada. Dan ini sambungan. Ketika kalian kalau bisa mau lihat, ini lebih jelas katanya. Yes. Oh sorry, sebelah sini. Ini adalah recast juga. Jadi ini di recast demikian rupa menyerupai aslinya, dan ini sambungan hingga akhirnya terbentuklah Volt Cruiser seperti ini, seperti aslinya. Jadi seperti saya bilang tadi, ketika kalian dapat muter, kondisinya nggak bisa dipertanggungjawabkan sebetulnya. Apapun selama itu dapat lengkap, itu sudah puji Tuhan sekali. Dan untuk Volt Cruiser itu yang terjadi. Sampai sekarang bisa dalam kondisi bagus seperti ini, itu adalah melalui servis ininya, sayap, ini adalah recast, segala macam. Yap, part nomor 2 yaitu Volt Bomber. Oke, udah disiapin di sini. Harus hati-hati tau gak sih? Nah nih, ini bomber. Kalau kalian lihat kondisinya sekarang, ini udah the best. Untuk saat ini udah terbaik. Dulu pas awal, buset dah. Pas awal, bagian kepala ini tuh ketanam di dada si Panzer. Itu udah kayak rahasia umum lah. Orang tahu part Voltus itu kalau terkoneksi dalam waktu yang lama, terutama untuk part bomber dan Panzer, dia bisa ngelok karena ada pemuaian. Seperti itu. Jadi pansernya itu kayak mau muai, akhirnya ngunci ke dia. Tapi waktu itu pernah ada juga yang tahu Volt Panzer yang keluaran awal itu dia gak ngelok, dia pas. Mungkin secara ukuran berapa mikron dia lebih tipis, tapi itu hanya berlaku buat yang mungkin generasi pertama Voltus Godaikin tahun 1977, mungkin masih Poppy, karena itu kejadiannya pas sama Poppy. Jadi ini termasuk juga yang barusan kemarin kecelakaan adalah kenapa dari part 3 ke 4 atau part ke 5 part SOC eksklusif ruang mainan Mas Mundu itu lama, karena ini kemarin sempat pecah. Ini sama dudukannya pecah gara-gara kan Mas Mundu dapat nih bagian belakangnya, tail bombernya, dan ini juga recast. Percaya apa enggak, bagus banget. Ini recast, ini bukan original, dan ini fits. Kalau kalian mau tahu siapa yang recast, komen di bawah. Jadi pas pertama datang nyobain, nempel di sini, bagus dong. Terus mau dicopot lagi, pasti copot, keangkat bagian sini ya, dan pecah. Termasuk ininya bopak dan pecah, keangkat. Ini butuh waktu sekitar sebulanan lebih. Kemarin beresin ini, termasuk nge-repaint. Ini harusnya warnanya chrome, tapi ini nggak chrome. Dan kalau kalian lihat seperti ini nggak ketahuan ya, tapi sisi ini dan bogem ini tuh recast. Ini nggak original, ini benar-benar recast. Dibuat dari sini, dibuat contohnya ini dari ini aslinya, ini jadi ini recast. Bogem pun kalian lihat feed foto yang aku share habis ini, itu prosesnya ada fotonya beberapa dari yang awal sampai akhirnya jadi. Ini dari recast. Ini juga masih belum sempurna sebetulnya, karena roda belakangnya masih gak ada satu. Ini masih menunggu nanti kalau dapat dobelan bisa di AB dan dimasukin ke sini. Nah, ini cerita soal bomber nih. Hati-hati kalau kalian punya bomber ya, hati-hati di bagian sini terutama nih. Merenyah sekali untuk mainan ya. Wajar lah, mainan udah lebih dari 40 tahun kan. Yap, ini cerita bomber. Kita ke next part nomor 3 alias Volt Panzer. Volt Panzer ini adalah Volt pertama, part pertama yang Mas Mundu dapat. Waktu itu Mas Mundu bayarin seharga 1,2 juta.
Cuman kondisinya nggak selengkap ini. Jadi kondisinya kalian bisa cek di foto adalah tanpa ini, tanpa roda tanknya ini, dan tanpa apa ya waktu itu ya, part ininya nggak ada, sama tutup ini kuning-kuningnya, tutup kokpit ini nggak ada. Ini dulu tutup ini tuh ada tukeran sama salah satu temen Mas Mundu. Waktu itu Mas Mundu harus nukerin beberapa part Megazord. Zordnya apa ya, kalau nggak salah Zordnya Massman, bukan, Jetman, untuk dapat ini. Itu pun ada beberapa lagi. Jadi beberapa, termasuk bomber yang ngangkut di dalam sini itu juga dikeluarin sama dia. Ya congkel gitu, tek sama akhirnya pecah. Namanya pecah dan keluar gitu. Ini kurang lebih harusnya seperti ini. Ini juga belum sempurna sekali karena apa ya? Part ini tuh Panzer, dia itu punya buat roda. Kalau tank itu kan ada rodanya ini kan. Nah, selaput ini loh. Selaput sih apa sih? Ini seperti apa ya namanya? Ya udah itulah roda tanknya yang bulat ini loh. Yang di sini. Conveyor belt apaan? Dan ya kurang lebih seperti ini. Ini bagian ini Mas Mundu punya dobelan untuk pedang, ya kan? Jadi ini terus rata-rata hilang karena dipakai buat pedang. Ini Mas Mundu dapat dua-duanya masih nempel. Ini masih ada dobelan buat pedangnya. Nah, Mas Mundu belum dapat pedangnya. Sabarlah, nunggu. Ntar juga dapat, gak tahu kapan. Ini nggak banyak restorasi karena waktu itu dapat cuma missing part aja, jadi cuman ditambahin ini, ngambil dari beberapa part dobelan. Waktu itu part dobelan udah Mas Mundu jual bagian badannya aja, ininya Mas Mundu ambil buat partnya dia. Ya begitulah kurang lebih Panzer. Next, nah untuk part frigate dan lander jadiin satu aja deh, satu part. Jadiin satu aja deh pembahasannya, karena frigate ini Mas Mundu nggak begitu banyak restore. Kondisinya cakep pas Mas Mundu dapat. Jadi waktu itu cuman minus sayap kuning ini aja. Jadi sayap kuning ini dulu tuker tambah sama part Volt Panzer yang Mas Mundu jual tadi. Jadi dia butuh part itu dan Mas Mundu butuh part ini sekaligus tangan sebelah kanannya tadi, pergelangan tangan nih sebelah tangan. Sambungan tangan buat bomber yang sisi kiri itu dapat dari hasil barter Panzer. Nah, jadi ini sama bahu kiri bomber. Bombernya mana sih ini? Ini di sini nih. Adalah hasil barter. Ya begitulah para kolektor tuh kurang lebih seperti itu. Jadi mereka tuh kadang nggak mau bayar duit, maunya tuker part yang mereka butuh. Ya kita ikutin aja, memang sama-sama butuh ya, why not. Dan ini sebetulnya ini dulu pas lama yang ini harus cuma warnanya chrome. Dulu pas Mas Mundu dapat ini udah warnanya udah putih susu alias chrome-nya udah basi. Jadi ini udah repaintnya jadi warna besi gitulah, metalik besi gitu. Nah, itu seperti ini. Belakangnya seperti ini. Oh, masih bagus untuk ukuran frigate. Nah, kita ke part berikutnya yaitu alias bomber. Kalian percaya atau tidak? Bomber ini adalah 100% request. Beneran 100% request. Mas Mundu belum dapat yang ori. Susah. Part yang susah untuk ditemukan adalah salah satu adalah pesawatnya, cruiser dan lander. Ini adalah 100% ori, dibuat dari request part per part, termasuk rodanya segala macam. Cek foto di situ akan ketahuan prosesnya dari awal hingga akhirnya jadi seperti ini. Kalian lihat fotonya habis ini. Dan itu tadi, jadi sebetulnya kenapa sampai akhirnya memasakkan, kenapa nggak semua original, kenapa harus ada yang request gitu kan. Untuk kaki terutama di bagian ini Voltus ini adalah landernya. Karena begini, prinsipnya
Kadang semakin kita berpikir untuk mendapatkan ya, barangnya semakin menjauh, alias gak dapat semakin dicari semakin gak dapet. Tapi once kita udah agak legowo, ya udahlah mungkin nanti juga dapat, udah agak kendor gitu, udah agak kayak legowo nerimo ntar juga dapet, biasanya partnya nol. Nah kemarin tuh kasusnya Mas Mundu itu menggebu banget pengen ketemu lendernya ini supaya bisa berdiri lah Voltusnya, setidaknya seperti itu kan. Cuman nggak dapet sampai akhirnya kepikiran ya udahlah bikin requestnya aja, siapa tahu nanti karena udah slow, nggak mikir terlalu berat untuk harus segera dapat ketemu partnya. Walaupun ini juga bikinnya juga nggak murah. Ini sepasang ini adalah sekitar 1,2-1,3 dalam waktu pengerjaan 4-5 bulan atau 16 bulan. Dikerjain bentar sih kelar sih, cuman ya gitulah, yang ngerjain suka seniman, ya udahlah nunggu mood nggak punya duit, nah baru dari kerjain. Ayo siapa yang kelakuannya kayak gitu. Jadi ini butuh waktu kurang lebih 5-6 bulan kalau nggak salah ngerjain bombernya ini. 1,2 juta dan fits, bisa dipakai like real. It's a great deal. Kalau kalian mau tahu siapa yang request, komenlah di bawah. Nanti Mas Mundu kasih tahu siapa. Well, ini cerita dari restorasi Voltus V Godaikin Mas Mundu. Ini masih akan ada berjalan proses memperbaikinya, ngebaikinnya, tapi nggak sekarang mungkin. Tapi kalau nanti udah dapat part berikutnya, part-part lainnya yang nanti ke depannya nyusul, baru nanti kita AB mana yang bagus, kita pakai sendiri, mana yang kurang bagus, kita jadiin part kedua, kita jadiin Voltus kedua, kita bisa jual. Atau mau disimpan jadi dibentukin kayak kendaraan juga nggak apa-apa. Jadi prinsipnya memang seperti itu. Kita AB, mana yang bagus kita simpan, mana yang kurang bagus bisa kita jual atau balikin modal belinya. Karena kalau nggak beruntung banget kalian nggak bakalan dapat murah part Voltus. Apalagi kalau udah utuh. Hanya orang yang beruntung sekali yang dapat menemukan part-part Voltus itu atau Voltus lengkap. Ya, begitulah cerita. Well, itu semua sudah dari part 1 sampai 5 murah mainan Mas Mundu sudah ceritakan eksklusif SOC Voltus dan Godaikin 1977 Voltus. Mas Mundu udah ceritain, kita sampai ketemu lagi di season ketiga. Apaan tuh season ketiga? Pantengin terus. Jadi kalau kalian belum subscribe lah. Komen, share kalau kalian berkenan. Thank you sebelumnya. So I'll see you when I see you. Bye.